selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Sukacita pagi ini kita disegarkan, kita dibangunkan dengan tubuh yang sehat, dan kita siap untuk memuji dan menyembah Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Kita akan lihat Saudara konfirmasi Tuhan melalui hamba Tuhan dari luar benar doa segala bangsa, akan apa yang jadi rencana kehendak Tuhan buat benar doa segala bangsa ke depan. Kita akan lihat cuplikan video berikut. Yang saya alami di dalam menjadi hamba bukan karena dan kemampuan konfirmasi ini buat leader kita ya yang ada di MDSB, Pak Hebron. Selepas daripada masa yang akan kita lewati, hari-hari yang disebut pandemik ini, saudaraku terkasih, dengar baik ya. Ada sesuatu yang Tuhan akan kerjakan bagi MDSB. Saya lihat di situ Pak Hebron, di MDSB itu luar biasa, ada orang-orang dari luar datang. Orang-orang dari luar ini, saya lihat bangsa-bangsa di luar itu datang kumpul, dan mereka bersama dengan MDSB di satu menara, di satu pekerjaan manifest Roh Kudus di dalam pelayanan apostolik ini. Dan di situ saya lihat, Pak Hebron, saya lihat ada mobil. Ini saya lihat lagi Pak Hebron, yang pernah saya konfirmasi. Saya lihat ada sebuah mobil yang RI1 saya lihat dia mampir di tempatnya Pak Hebron gitu. Saya lihat seperti itu. Nah, amin. Lihat mobil RI1 gitu, dia mampir di tempatnya Pak Hebron. Amin. Nah, baru di situ saya juga mendapat pernyataan Tuhan, saudara, di mana pekerjaan ini bukan pekerjaan yang biasa, karena pekerjaan yang Anda lakukan di MDSB adalah pelayanan Roh Kudus, pelayanan malaikat Tuhan. Di setiap doa yang Anda naikkan, pujian penyembahan itu, malaikat itu ada di negeri bangsa, apa yang Anda sebutkan, profetikan, melakukan perkara-perkara dari surga. Seperti itu. Saya lagi lihat malaikat-malaikatnya bekerja. Amin. Malaikat-malaikatnya bekerja, saudara. Nah, jadi puji Tuhan. Jadi saudara, ada hal-hal yang besar akan terjadi. Tuhan katakan seperti itu. Saya sedang lihat di mana orang-orang di seberang sana, mereka akan menjadi satu persekutuan dengan MDSB. Orang-orang di seberang sana. Di seberang berarti bukan orang-orang seiman, tetapi orang-orang di seberang yang akan di dalam persekutuan di MDSB. Saya lihat. Amin. Saya lihat itu. Saya lihat sangat jelas sekali. Dan pekerjaan ini akan membuat sebuah terobosan, saudaraku terkasih. Anda percaya bahwa setiap doa Anda itu adalah sebuah anak panah. Amin. Amin. Gitu. Sebuah anak panah yang dimana melakukan perkara-perkara yang menembusi setiap penghalang, gitu. Jadi saya melihat itu. Nah, jadi saya lihat jelas sekali. Dan saya beri selamat banyak kepada MDSB, buat Pak Hebron khususnya sebagai leader. Percaya ke Anda bahwa Anda punya sebuah lahan dan bangunan. Saya diperlihatkan Tuhan seperti itu. Di lahan bangunan itu, di depannya itu Pak Hebron berdiri bendera-bendera, tiang-tiang bendera bermacam negara. Jadi ada lahan, ada bangunan, baru ada tiang bendera, ada bendera-bendera bermacam negara, gitu. Jadi kalau Anda pergi ke gedung bangunan RI1 atau ke gedung bangunan kedutaan, itu ada bendera-bendera biasanya. Saya lihat pandangan seperti itu. Nah, jadi di situ saya lihat seperti itu, dan ini akan menjadi pekerjaan yang luar biasa buat MDSB. Nah, Tuhan akan percayakan seperti itu, gitu. Baru ada orang
yang benar-benar dia Yahudi, dia akan datang kepada MDSB. Yang benar-benar dia Yahudi. Yahudi yang mengalami Mesias sebagai Tuhannya, itu Yesus Kristus. Nah, mereka akan berpartner dengan MDSB. Gitu. Amin. Saya lihat orang Yahudi ini seperti itu. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari, Amin. kalau Anda percaya dengan pergerakan Tuhan di MDSB, nah, Amin. kerjakan sesuatu dengan maunya Tuhan. Amin. Haleluya. Dan Anda akan lihat hasilnya akan terjadi, saudaraku. Gitu. Jadi di sini konfirmasi Tuhan tentang MDSB, dan makin luar biasa ke depan. Bagaimana di layar meeting Zoom Pak Hebron ini tidak akan cukup. Tidak akan cukup. Amin. Amin. Tidak akan cukup. Amin. Nanti error nanti. Haleluya. Pak Hebron ganti laptop baru yang lebih canggih lagi. Siapa yang mau Amin. Amin. laptop? Haleluya. Tuhan perlihatkan saya laptopnya Pak Hebron itu harus diganti. Haleluya. Nah, Amin. tahu nggak, Pak? Amin. Laptopnya laptop apa, Pak? Jadul atau baru, Pak? Baru sebenarnya si Acer, belum setahun. Belum setahun. Itu Acer, Pak, murah, Pak, biasa. Ada nggak yang berani ganti Apple? Yang lebih canggih lagi, yang tidak banyak. Ini 8 juta harganya. Banyak. Amin. 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 Nah, Ini jadi sudah full, memang ruangannya udah full ini. nah iya benar. Akan Udah lebih 100, banyak lagi, udah Pak. bisa masuk. Nah, nanti file Bapak nggak muat lagi, Pak, di situ. Itu harus ganti laptop baru, Pak. Nanti ada yang bagi, Pak. Ada yang kasih. Amin. Haleluya. Amin. Pak Hebron, saya lihat studio. Saya lihat studio, Pak Hebron. Pak Hebron akan punya studio dengan MDSB. Amin. Saya lihat benar-benar ada studio di MDSB. Amin. MDSB akan punya studio nanti. Haleluya. Haleluya. Nanti backgroundnya, Pak, bukan green screen lagi, Pak. Nanti backgroundnya benar-benar studio. Haleluya. Studio TV. Ya, Pak Hebron akan punya studio nanti. MDSB akan Kayak punya Pak Benny yang punya studio. Amin. Amin dong. Amin. Bukan kita kaya, kita punya bapak, kita anak. Amin. Haleluya. Amin. Pertanyaan yang ke-8-nya, ada enggak yang mau beri sekarang? Kalau sekarang belum. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan pagi ini kebenaran firman Tuhan akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Sors Nicholas. Pada hambanya Bapak Pendeta Sors Nicholas, saya persilakan. Baik, shalom, selamat pagi. Salam. Pagi, Tuhan berkati. Bapak, kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan beri bagi kami pada pagi hari ini, untuk ada di hadirat-Mu, untuk memuji, memuliakan-Mu. Dan saat ini Tuhan, kami hendak merenungkan sebagian kebenaran firman-Mu, kiranya dalam kasih karunia Allah oleh kuasa Roh Kudus, hamba-Mu dimampukan dalam menyampaikan apa yang Tuhan tanamkan di hati hamba. Kiranya Tuhan sempurnakan segala sesuatu, dan biarlah firman ini menjadi benih yang tertanam di tanah yang baik dan menghasilkan buah untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Yesus kami siap untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Terima kasih pertama-tama saya ucapkan kepada semuanya, kepada leader dan semua yang mempercayakan saya untuk share firman Tuhan pada hari ini. Nama lengkap saya adalah John George Nicholas. Saya berasal dari negara Afrika, bukan Papua, walaupun Papua itu saudara saya. Yang disebut Kamerun, Kamerun itu negara di Afrika Tengah. Saya di Indonesia masuk sebagai pemain sepak bola profesional sampai Tuhan menangkap saya di dalam perjalanan karir.
Sehingga hari ini jadi seperti yang Bapak Ibu lihat. Saya bersyukur untuk hal ini. Amin. Itu adalah kemurahan Tuhan yang saya terima. Dan pada kesempatan hari ini saya akan share tentang hidup dalam janji-janji Tuhan. Saya sudah menikah. Istri saya orang Indonesia dari Manado. Saya dianugerahkan seorang anak laki-laki sementara ini. Dan saya dipercayakan Tuhan menggembalakan di GBI Parakletos di Taman Palem Lestari Cengkareng. Demikian pengenalan singkat, dan saya mengajak kita untuk buka Alkitab di dalam Yeremia 29 ayat 10 sampai ayat yang ke-13. Yeremia 29 ayat 10 sampai ayat yang ke-13. Kita akan merenungkan tentang hidup dalam janji-janji Tuhan. Demikian firman Tuhan, sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, para hamba Tuhan yang saya kasih, yang saya hormati, hidup dalam janji Tuhan adalah panggilan orang-orang percaya, terutama kita yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Dan janji Tuhan itu selalu berhubungan dengan apa yang Tuhan firmankan. Jadi selalu terkoneksi dengan firman-Nya. Dan janji Tuhan begitu banyak di dalam Alkitab yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Sehingga seharusnya umat Tuhan hidup dalam iman yang teguh. Termasuk hari-hari ini. Kita tahu kita sedang melewati masa yang tidak mudah, di mana ada pandemi yang terus berlangsung. Dan saya melihat di lapangan bahwa banyak orang digoncangkan. Bahkan harus jujur termasuk orang-orang percaya, bahkan hamba Tuhan atau pendeta, katakan demikian. Tetapi kita melihat contoh ketika Tuhan memanggil Abraham di Kejadian yang 12, Tuhan mengawali panggilan selalu dengan memberi sebuah janji. Kenapa Tuhan memberi janji? Karena janji itulah menjadi dasar pijakan saudara dan saya tetap melangkah dalam apa yang dia rancang. Maka dia katakan kepada Abraham, aku akan pergi dari rumah keluargamu atau orang tuamu, aku akan menjadikan engkau bangsa yang besar. Aku akan membuat namamu masyhur. Aku akan memberkati engkau, dan engkau akan menjadi berkat. Saudara bisa melihat bahwa Tuhan datang kepada Abraham di dalam kondisi yang ada kemustahilan di sana. Kenapa Abraham tidak punya keturunan? Sehingga bagaimana caranya dia memiliki keturunan yang banyak dan menjadi bangsa yang besar, sedangkan istrinya dalam keadaan mandul dan sudah lanjut usia. Jadi Tuhan ketika mendatangi seseorang, dia akan mengawali dengan janji. Dia akan mengawali dengan firman. Dan firman itu yang akan menjadi patokan. Maka kalau waktu mencukupi, saya akan bersaksi di akhir. Karena saya dipanggil Tuhan meninggalkan sepak bola dengan ratusan juta yang saya dapati setiap 10 bulan di negara ini. Selama kurang lebih 12 tahun. Dia mengawali dengan sebuah firman. Dan firman itu yang saya pegang sampai detik ini. Itu yang membuat saya melangkah dalam keadaan apapun. Karena itulah jaminan bagi saya. Oleh karena itu kembali kepada firman ini kita akan melihat 3 hal yang mau saya share. Bagaimana caranya saudara dan saya
dapat mengalami janji Tuhan dan bukan sekedar mengalami, menikmati janji itu. Sebab itu adalah persoalan. Banyak orang datang kepada saya, Pastor Nicholas, firman Tuhan berkata begini, tetapi kenapa saya alami yang seperti ini? Bahkan ada orang yang berkata, Pastor, kita sudah berdoa, gereja-gereja sudah berdoa, kenapa COVID tidak berhenti? Apakah Tuhan sudah tidak mendengar doa dari umatnya? Orang dibingungkan. Tetapi hari ini saya mau membawa kita untuk merenungkan bagaimana caranya. Kita ke prakteknya saja. Karena kita banyak tahu tentang firman. Kita bahkan menghafal setiap firman. Tetapi kita sedikit berjalan dalam rencana Tuhan. Karena kita tidak memahami bagaimana melakukan apa yang Dia mau. Bagaimana mencapai apa yang Dia tetapkan. Maka yang pertama yang saya mau sampaikan adalah kita harus memahami bahwa rencana Tuhan, saudara, atau janji Tuhan punya waktu Tuhan sendiri untuk penggenapannya. Amin, amin. Waktunya sendiri atas penggenapan sebuah janji. Bukan kehendak kita. Bukan mengikuti alur kita. Bukan mengikuti keinginan daging kita. Tetapi ketika Dia berfirman, Dia pasti menggenapi dengan waktunya sendiri. Mari kita lihat dulu ayat yang ke-10. Ayat yang ke-10 berkata, sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap, perhatikan kata genap, 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Kita sama-sama tahu bahwa bangsa Israel karena keras kepala, tegar tengkuk, Tuhan izinkan mereka kembali ke dalam yang namanya pembuangan. Mereka jadi tahanan. Dan di sanalah, kalau saudara baca di awal kitab Yeremia ini, Tuhan tidak mau tahu tentang mereka. Dia berkata, Dia tidak mau lagi melihat. Dia berkata, Yeremia jangan lagi berdoa. Datang kepada saya untuk mereka. Tetapi perhatikan baik-baik ketika Yeremia datang di ayat yang kita baca tadi. Tuhan berkata, kalau sudah genap 70 tahun, barulah aku akan menepati janji. Dengan kata lain Tuhan berkata, waktuku adalah waktuku dan bukan waktu kamu. Tuhan punya waktu sendiri. Kenapa orang tidak menikmati janji Tuhan sebagai orang percaya? Karena banyak orang hari ini memaksakan waktunya. Orang hari ini mau mengatur Tuhan. Orang hari ini bahkan mengancam Tuhan. Kadang-kadang saya pernah ketemu orang yang berkata kepada saya, Pastor, pokoknya saya sudah doa, saya puasa. Kalau 2 minggu lagi tidak ada jawaban, saya tinggalkan kekristenan. Artinya Tuhan itu tidak hidup. Kenapa kita memahami Tuhan dengan pola pikir kita yang salah? Tetapi ayat ini katakan kalau sudah genap 70 tahun, barulah aku menggenapi janjiku. Tuhan punya waktu sendiri atas penggenapan janjinya. Dengan kata lain, kalau Yeremia datang di tahun ke-69, Tuhan tetap tidak akan menepati janji itu. Kenapa? Belum waktunya. Kalau Yeremia datang di tahun ke-70 kurang 1 malam, Tuhan tetap tidak akan menepati janjinya. Kenapa? Belum waktunya Tuhan. Maka apa yang kita harus lakukan hari-hari ini? Menantikan waktu Tuhan. Bukan memaksakan waktu kita. Maka kalau saudara baca di dalam Yesaya 40 ayat 31, firman Tuhan berkata, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Mereka akan seumpama raja wali terbang. Dengan sayapnya mereka akan berlari tidak menjadi lesu. Mereka akan berjalan dan tidak menjadi lelah. Hari ini kita lihat banyak orang, bahkan orang Kristen karena pandemi yang terus berjalan, di Roxy waktu lalu ada suami istri loncat dari lantai 3. Kenapa? Putus asa. Anggap tidak ada harapan. Itu orang percaya, orang Kristen. Seolah-olah Tuhan tidak lagi sanggup menolong. Ini yang sering kali terjadi. Ada orang yang saya sampaikan, tunggu waktu Tuhan. Dia ngotot untuk menikah. Kenapa? Cinta-cintaan, dia tidak tunggu. Dia rela meninggalkan iman. Hanya karena laki-laki. Saya sampaikan jual Yesus itu mahal. Dia nggak jawab lagi pesan saya selanjutnya. Tetapi setelah itu, sekarang dia punya anak 1. Ditinggalkan oleh suaminya yang sudah menikah dengan perempuan yang lain.
Kenapa dia memaksakan waktunya dan tidak menantikan waktu Allah? Maka kita miss, bukan janji Tuhan itu tidak tergenapi. Kita yang tidak jalan sesuai dengan arahan yang Tuhan tetapkan. Saya kasih contoh Bapak Ibu. Untuk ibu-ibu yang sudah melahirkan, pasti mengerti. Kalau seorang perempuan hamil dan baru 2 bulan, kira-kira kalau dia tumpang tangan karena iman katanya, ke perutnya dan katakan, keluar bayinya karena tidak sabar tunggu. Apakah bayinya bisa keluar? Saya rasa tidak. Dan seandainya pun keluar karena firman atau perkataan punya kuasa, yang keluar adalah darah-darah, belum bisa dinikmati oleh ibu itu. Kalau kira-kira sudah 7 bulan, biasanya di usia demikian bayi mulai aktif di dalam perut. Karena istri saya dulu hamil, saya alami. Kadang-kadang bengkak di sebelah kiri kakinya dan seterusnya. Kita gemas dan tidak sabar lagi. Dan tumpang tangan. Minta dia keluar, apakah terjadi? Saya rasa tidak, tetapi seandainya pun terjadi, bayi yang keluar adalah prematur dan harus masuk ke inkubator karena belum sehat sempurna dan tidak bisa dinikmati sementara. Tetapi kalau sudah mencapai 9 bulan Bapak Ibu, tidak perlu didoakan, tidak perlu ditumpang tangan. Bayinya yang cari jalan keluar sendiri. Kenapa? Sudah genap waktunya di dalam kandungan. Sama dengan pohon yang ada di depan rumah kita, mungkin pohon mangga atau apel atau apapun. Kalau saudara memetik itu ketika dia belum matang, belum waktunya, rasanya adalah asam. Tetapi kalau saudara menantikan waktunya ketika dia sudah matang, dia pasti bahkan jatuh sendiri. Dan ketika dinikmati, dia pasti manis rasanya. Itu bicara tentang waktu. Tuhan bekerja dengan waktu. Tuhan mengatur waktu. Tuhan punya waktu sendiri. Dan untuk menikmati janji Tuhan, kita harus memahami hal ini lebih dahulu. Jadi bagian kita adalah mengikuti apa yang dia mau. Kita harus mengalir dengan dia. Bukan memaksakan pikiran kita, kehendak kita. Dan keinginan kita yang cenderung adalah keinginan daging. Maka banyak orang percaya miss akan rencana Tuhan, miss akan janjinya karena terlalu memaksakan diri. Namanya juga tadi lagunya katakan oleh worship leader. Karena iman tidak bisa karena lihat. Dasar iman adalah pengharapan. Bukti iman adalah sesuatu yang tidak dilihat. Saudara dan saya tidak pernah melihat Allah dengan mata. Tetapi mungkin dia bisa menampakkan diri kepada kita dalam berbagai macam cara. Saya pribadi alami, melihat dengan mata dan saya akan saksikan. Maka itu yang pertama, Bapak Ibu, supaya bisa kita menikmati janji Tuhan hari ini. Mau COVID atau tidak. Mau kondisi baik atau buruk. Saudara harus memahami bahwa Tuhan punya janji, tetapi Tuhan juga punya waktu atas penggenapan janji itu. Sehingga kita harus menantikan janji Tuhan. Saudara yang menantikan janji Tuhan tidak mungkin loyo. Saudara punya pengharapan. Maka dibilang akan terbang tinggi. Akan berlari tidak menjadi lesu. Akan berjalan dan tidak menjadi lelah. Kenapa? Saudara ada di tempat yang benar. Ada di hadirat Tuhan karena firman Tuhan ada di hadirat. Maka hari ini berbahagialah kita yang ada di ruangan ini. Walaupun secara virtual. Karena apa? Di mana Tuhan hadir, di situ ada kepastian. Di mana Tuhan hadir, di situ ada terang. Di mana Tuhan hadir, kegelapan lenyap. Maka Bapak Ibu yang kedua yang mau saya share untuk menikmati janji Tuhan, kalau yang pertama adalah Tuhan punya waktu sendiri atas pengenapan janjinya dan kita harus menyadarinya dan menanti-nantikan janji itu. Yang kedua, kita harus memahami bahwa rancangan Tuhan tidak pernah untuk mencelakakan kita. Rancangan Tuhan tidak pernah untuk mencelakakan kita. Mari kita melihat ayat 11 yang berbunyi, sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi ayat 11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan,
yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Kita perlu mengetahui kalau Bapak Ibu baca judul perikop ini adalah surat kiriman kepada orang-orang buangan di Babel. Orang Israel ada di dalam tahanan. Mereka adalah budak, tetapi firman Tuhan yang datang adalah rancanganku bagimu bukan kecelakaan, tetapi masa depan yang penuh dengan harapan. Orang Israel bisa saja berkata, Tuhan engkau bohong. Itu tidak benar. Faktanya saat ini kita ini disiksa. Faktanya hari ini kita tidak makan apa yang kita mau. Kita ini makan apa yang disediakan. Kita ini terbatas. Tidak bisa apa-apa. Kalau kita kaitkan dengan pandemi, banyak orang berdoa supaya berhenti seperti tadi. Puji Tuhan. Bahkan ketika mulai, Bapak Ibu, sebelum mulai pandemi, saudara bisa lihat, cek di Facebook saya, di bulan Januari sebelum pandemi, saya pertama dalam hidup saya membuat yang namanya live. Saya ini orangnya gaptek, Bapak Ibu. Tidak tahu pakai alat elektronik, agak sulit. Anak saya yang sering bantu, baru ini saya belajar. Tetapi tiba-tiba saya duduk tanggal 31 Desember di sofa ini. Dan di hati saya muncul Nicholas buat live. Saya kan nggak tahu buat live. Tiba-tiba saya bilang ke istri saya, tolong pasang live dulu. Saya mau buat live Facebook. Istri saya bilang itu, kok jadi aneh kamu begitu. Saya bilang itu, pasang dulu itu live. Saya ada pesan, Tuhan suruh saya sampaikan pesan. Istri saya pasang, saya mulai sampaikan jangan takut. Temanya adalah jangan takut. Karena ketika saya berdoa di gereja dengan jemaat, tiba-tiba saya alami kepenuhan Roh Kudus dan di hati saya ada musibah yang sedang datang. Ada masalah besar yang sedang mendatangi bangsa ini. Jemaat saya adalah saksi, kalau saya bohong, Bapak Ibu boleh cek. Dan ada pesannya di Facebook di bulan Januari sebelum COVID. Saya sampaikan kita harus doa ada bencana datang. Ketika saya buat live ini tanggal 31 malam, saya masuk kamar tidur. Saya buat live itu kurang lebih jam 10 malam, sesuatu begitu, kalau nggak salah. Saya masuk berdoa, saya tidur. Ketika saya bangun jam 6 pagi, banjir seluruh Jakarta, banjir juga depan rumah saya, banjir di mana-mana. Orang mulai kirim saya pesan, orang mulai telepon, Pastor Nicholas dapat apa? Saya bilang nggak dapat apa-apa. Saya hanya dapat pesan yang saya sampaikan kemarin. Faktanya rumah saya sendiri kebanjiran. Tetapi istri saya berkata begini, jangan-jangan itu yang kamu dapat yang lalu di gereja. Di hati saya katakan nggak, ada yang lain. Ada yang lebih besar dari ini. Saya bilang ke istri saya, belum. Ini belum yang saya dapat di dalam doa. Kenapa di hati saya masih mendidih, masih bergumul. Saya share kepada beberapa teman hamba Tuhan. Seperti biasanya, orang berkata, pendeta hitam itu banyak-banyak lihat. Sedikit-sedikit Tuhan bicara, sedikit-sedikit begini. Ya udah, saya diam saja. Ketika pandemi ini muncul, barulah mulai mereka hubungi saya, Pastor kita buat doa, ini begini-begini. Di hati kecil saya, baru sekarang kamu mau berdoa. Ketika Tuhan menyampaikan untuk kita berdoa, kalian itu menghina saya. Tetapi itu tidak masalah, marilah kita lanjutkan doa itu. Ketika pandemi jalan, ada pendeta yang bilang itu 3 bulan berhenti. Saya menyampaikan, khotbah saya masih ada di YouTube, masih ada di Facebook. Saya menyampaikan di doa saya, Tuhan berkata belum, ini masih lama. Kenapa? Tujuan Tuhan adalah supaya kita sadar, terutama gereja, tanpa Tuhan tidak ada yang kita bisa lakukan. Amin. Kita terbatas. Karena gereja pun menjadi sombong. Gereja pun meninggalkan Allah. Bicara tentang Tuhan tapi menjauh dari Allah itu. Ini fakta di lapangan. Bahkan ada pendeta yang telepon saya, mau meninggalkan pelayanan karena mau pergi kerja. Dia meninggalkan jemaat. Jemaatnya tidak punya gembala. Lebih dari 1,5 tahun. Ini realita yang saya alami. Saya mulai membimbing kembali jemaat itu. Artinya apa Bapak Ibu? Jangankan pendeta gelarnya. Ini tidak menjamin saudara tetap dalam janji Tuhan atau dalam rencana Allah.
Karena berbicara dengan fakta adalah dua hal yang berbeda. Hari ini kita perlu kembali kepada Tuhan, memahami bahwa rancangan Allah itu tidak pernah untuk mencelakakan. Mau ada pandemi atau tidak, Tuhan itu tetap baik. Mau ada pandemi atau tidak, rencananya akan tergenapi. Amin. Bagian kita adalah tetap setia mengikuti Dia dalam apa yang Dia firmankan. Memegang janji itu. Amin. Amin. Karena kalau tidak demikian, Bapak Ibu, kita akan menyalahkan Tuhan, kita akan menyalahkan sesama. Padahal salahnya ada di dalam diri kita. Dari mana? Dari mindset. Maka Roma 12 ayat 2 berkata, jangan engkau menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan akal budi, pikiran, pemahaman, sehingga kamu dapat memahami kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, apa yang sempurna. Artinya sebelum ada pemahaman yang benar, Bapak Ibu tidak tahu apa yang menjadi kehendak Allah. Kita lebih banyak hari ini nonton TikTok, nonton berita, nonton apapun lebih daripada merenungkan firman. Tetapi kita mau menikmati firman. Bagaimana menikmati firman kalau tidak tahu firman? Bagaimana menikmati firman kalau tidak jalan dalam firman itu? Ini masalah kita. Hari ini kita harus kembali menyadari bahwa bukan sekedar yang pertama Tuhan punya waktu sendiri atas penggenapan janjinya. Tetapi kita harus menyadari bahwa apapun yang terjadi, rencana Tuhan tidak pernah untuk mencelakakan kita. Itu untuk kebaikan kita. Bahkan ada kata masa depan yang penuh dengan harapan. Bapak Ibu tahu ketika pandemi mulai, siapa punya berapa? Karena istri yang pegang uang. Kita punya uang 75.000. Ketika harus dipaksakan oleh pemerintah, bukan dipaksakan, maksudnya diarahkan untuk ibadah di rumah nggak boleh keluar. 75.000. Saya ini gembala yang tidak pernah ambil perpuluhan. Saya ini tidak pernah ambil uang sepersen pun dari gereja. Bahkan saya jual tanah pribadi untuk gereja. Amin. Kenapa Tuhan melatih saya ketika tinggalkan bola? Nikola jangan pernah andalkan yang lain selain pribadi. Amin. Dan sampai hari ini, saya berjalan hari lepas hari dengan iman dan isi anak saya hidup bahkan menjadi berkat buat orang lain. Amin. Kenapa pemahaman itu penting? Kesadaran bahwa Tuhan itu baik dan tidak akan mencelakakan itu penting. Dengan 75.000 ibu istri saya katakan, say, uang kita 75.000 ini sisa. Saya berkata ke dia, puji Tuhan masih 75.000. Tuhan akan memelihara kita. Bapak Ibu tahu udah setahun setengah mau 2 tahun pandemi. Saya hidup ini diberkati berlimpah lebih daripada sebelumnya. Di dalam rumah. Ada orang yang kirim itu kardus besar untuk ayam sampai di kulkas saya nggak muat, saya harus bagi ke tetangga. Ada yang kirim masker berdus-dus itu di rumah, saya mulai bagi kemana-mana. Ada aja yang diberikan sehingga dalam keadaan ini baru saya membuktikan Tuhan benar-benar memelihara hamba-hambanya. Amin. Kenapa harus bimbang? Kenapa harus takut? Ada COVID, kalau ada kena COVID itu adalah Tuhan izinkan, bersyukur, berdoa, dan Tuhan pulihkan. Kalaupun dipanggil, bukankah firman Tuhan berkata, itu bagiku adalah Kristus, mati pun adalah keuntungan. Maka selama pandemi, saya memimpin ibadah penghiburan dan penguburan 4 orang yang bukan jemaat kami. Kenapa? Gambarannya takut kena COVID, nggak mau layani jemaatnya yang mati. Saya ditelepon. Awalnya saya juga takut, jujur saja. Bahkan saya sempat bohong. Harus terbuka lah. Di hadapan Tuhan nggak boleh tipu-tipu. Yang hubungi saya bilang begini. Maaf nggak bisa hadir karena saya ada pelayanan. Padahal saya nggak ada pelayanan. Karena saya juga takut. Ketika saya matikan telepon, istri saya cuma lihat saya begini. Dia nggak ngomong. Saya tertuduh. Di hati saya Tuhan berkata, Nikolas kamu lagi ada pelayanan. Baru saya itu tertuduh, saya bilang Tuhan ampuni saya. Saya takut. Tetapi kalau Tuhan mau saya ke sana, saya akan ke sana. Tetapi saya percaya Engkau memelihara saya. Lindungi saya. Saya masih punya isi anak yang saya mau pimpin untuk jadi lebih ke arah Tuhan.
Saya keluar dengan iman sepanjang jalan bahasa roh nggak berhenti kayak orang kesitanan. Kenapa? Bukan karena terlalu rohani, karena takut. Tapi Bapak Ibu, selama pandemi 4 orang saya layani sampai hari ini, saya sehat, anak saya sehat, tidak kena COVID, bukan karena hebat, karena saya percaya Tuhan memelihara. Amin. Maka kesadaran bahwa Tuhan itu punya rencana untuk kebaikan dan bukan kecelakaan itu penting. Kalau tidak, kita akan goncang apalagi di tengah pandemi, di mana ekonomi terganggu, di mana ibadah pun terganggu. Bahkan saya lihat pendeta yang ancam jemaat karena nggak bayar perpuluhan, kamu masuk neraka loh. Apa-apaan begitu. Ini fakta yang kita harus jujur mengucapkan. Tetapi Tuhan disinilah menguji iman kita. Dia mau membawa iman kita naik. Bagaimana kita meresponinya? Ini penting Bapak Ibu. Yang terakhir, bagaimana kita menikmati janji-janji Tuhan? Kalau yang pertama, menyadari Tuhan punya waktunya sendiri atas penggenapan janjinya. Yang kedua, kita menyadari bahwa rancangan Tuhan tidak pernah untuk mencelakakan, tetapi untuk kebaikan kita. Yang terakhir, kita harus menyadari bahwa yang namanya persekutuan atau keintiman, yang saya sebut doa, adalah sarana untuk mencapai janji itu. Maka tidak salah ada menara doa ini. Karena kita bilang Tuhan memanggil kita untuk menjadi rumah doa bagi segala bangsa. Amin. Amin. Melalui doa lah masalah bisa diselesaikan, bukan tentang posting di media sosial, Facebook, Twitter dan lain. Maka ketika jemaat saya bilang galau di situ, saya jawab langsung di situ. Terus galau kenapa? Haleluya. Dilihat orang gitu loh. Kalau galau pergi berdoa, saya bilang. Dalam doa kamu akan dihiburkan dan dikuatkan. Inilah hari ini. Kita lihat ayat 12, saudara. Untuk lihat poin yang ketiga. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Di awal seperti saya katakan, Tuhan tidak mau dengar. Tuhan berkata, aku tutup telingaku, aku memalingkan wajahku dari mereka. Tetapi perhatikan Bapak di ayat 12, Tuhan berkata, apabila kamu datang dan berseru berdoa kepadaku, aku Tuhan akan menjawab. Kenapa? Tuhan tidak bisa tahan ketika orang berdoa. Tuhan tidak bisa tidak jawab ketika saudara berseru. Amin. Karena Tuhan tahu keterbatasan kita sebagai manusia. Dia yang berkata segala perkara dapat kita ini tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tetapi bagaimana kita menantikan, kita harus berdoa. Karena doa itu menarik hadirat Tuhan. Ketika Yakub bergumul, ketakutan. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Dia berdoa dan malam Tuhan muncul. Dalam mimpi ada sebuah mimpi, bukan Tuhan muncul. Di mana ada tangga yang naik ke surga dan ada malaikat yang turun. Maka saya sering katakan ketika Bapak Ibu dan saya berdoa, kita sedang menaikkan tangga ke surga dan Tuhan yang menerima doa akan menurunkan malaikatnya untuk menjawab doa kita. Daniel mengalaminya, dia baru berdoa. Ketika dia benar berdoa, Alkitab mencatat Tuhan sudah mengutus malaikat untuk memberi jawaban doa. Maka betapa pentingnya kita harus berdoa. Kehidupan saya Tuhan latih untuk berdoa. Saya harus berdoa, itu adalah sebuah keharusan. Tetapi kalau kita mau jujur hari ini, kalau panggil orang berdoa, berapa orang yang tertarik berdoa? Tetapi ketika ada yang aneh-aneh di media sosial, lihat begitu banyak orang yang rebut ke sana untuk nonton. Ketika share tentang firman, sedikit orang yang taruh mata untuk melihat. Tetapi buat hal-hal yang heboh-hebohan, TikTokan dan sebagainya, lihat orang yang akan datang untuk melike. Tetapi doa adalah sarana membawa kepada jawaban. Ketika saudara saya datang dan berseru, Tuhan menjawab. Kita sudah berdoa supaya pandemi lalu begitu saja. Tetapi belum. Kenapa? Apakah Tuhan nggak dengar doa? Ingat baik-baik, Tuhan punya waktunya sekarang. Kenapa Tuhan masih izinkan ini pandemi berlanjut?
Awal semua orang cari Tuhan. Ketika pandemi awal, HP saya nggak pernah off. Kadang saya baru lupa, saya nggak makan, saya baru makan jam 5 sore. Kenapa dari pagi pastor doakan, pastor doakan, pastor doakan. Orang cari Tuhan karena ketakutan mati. Tetapi jujur hari ini, lihat hari ini. Panggil orang berdoa, orang cuek kok. Orang kembali hidup seperti semula. Bahkan kemarin saya lihat itu orang posting, kenapa mau masuk mall diminta surat vaksinasi. Orang buat status galau. Masa masuk mall aja dibikin begini, bikin orang stres saja katanya. Maka saya bilang, ternyata hari ini masuk mall menentukan kebahagiaan seseorang. Mau masuk mall saja menentukan orang bahagia atau tidak. Ini aneh dan bukan main. Tetapi ketika memanggil orang, marilah kita berdoa. Orang tidak peduli. Orang santai, maka saya bilang, Tuhan, kehendak-Mu jadi. Tapi kalau kehendak saya, Tuhan, lanjutkan ini pandemi. Kalau saya bilang ke Tuhan. Tapi kalau Tuhan punya kehendak, itu yang terbaik, terjadilah. Kenapa orang nggak bertobat-tobat? Bahkan orang percaya pun menjadi error. Bukan memenangkan orang lain. Ini yang bisa saya share Bapak Ibu. Bahwa doa ini sangat penting. Jadi 3 poin ini kalau kita sama-sama sebagai gereja melakukannya dengan tekun. Saya yakin dan percaya kita akan menikmati janji Tuhan. Kita akan melihat kemuliaan Allah. Kita akan menikmati hadirat Tuhan. Karena saya meyakini secara pribadi hadirat Tuhan lebih dari apapun yang lain. Maka saya tutup dengan kesaksian singkat karena waktu saya terbatas. Saya pemain bola masuk di sini, dikontrak sebagai pemain profesional. Saya punya kontrak setiap tahun ratusan juta. Ratusan. 10 bulan dapat kontrak baru. Kurang lebih saya main di negeri ini 12 tahun. Bapak Ibu bisa cek nama saya ada di Wikipedia. Saya dulu terkenal. Dalam tanda kutip artis-artis bola lah. Fans banyak, uang banyak. Dari orang Afrika, karena saya ini dari keluarga yang besar Bapak Ibu. 23 saudara. Bapak saya itu poligami, punya 3 istri dia. Playboy dia. Sehingga kita hidup dalam keluarga yang bermasalah, ribut terus. Ketika saya 8 tahun, mama saya ditusuk di perut. Khususnya keluar saya anak 8 tahun yang pegang. Khusus mama saya, darah di mana-mana dan teriak minta tolong. Jadi saya ini besar dalam kepahitan. Yang ada di pikiran saya, orang mimpi untuk jadi menteri kalau ditanyakan ke anak kecil. Jadi dokter dan sebagainya, saya nggak punya impian lain. Ketika saya lebih besar, saya akan bunuh kakak-kakak diri saya semua. Ini impian saya setiap hari. Ini yang muncul di pikiran saya setiap waktu. Seperti orang katakan, tidak mengalami masa kecil bahagia. Saya orang ini. Pahit bukan main. Tetapi dalam anugerah Tuhan, saya punya talenta di bola. Dan ketika main, saya puji Tuhan dikontrak. Di masa kecil, saya dibawa ke Eropa, di Jerman. Saya mulai pegang uang. Karena saya diusir dari rumah keluarga ketika papa meninggal dengan mama saya. Kita kos Bapak Ibu. Di sini kos kalian itu adalah mewah. Di kita ini enggak. Kamar mandi di luar umum. Dan satu kamar kita 6 anak dengan seorang ibu. Saya anak kelima. Jadi kamar kos itu nggak bisa pintu ditutup karena kaki kakak saya panjang, tidak muat di dalam, harus di luar. Ini bukan setahun, ini 3 tahun saya alami. Dalam kesulitan makan aja sehari-hari kalau bisa makan bersyukur. Tetapi karena bola Tuhan izinkan saya dilihat, saya dikontrak, saya bisa dipanggil tim nasional Kamerun usia 17. Saya dipilih ketika Piala Afrika dikontrak di Jerman, mulai ada uang, saya bangun rumah buat mama saya. Hidup saya mulai bagus, saya di Indonesia dapat kontrak melimpah, saya hidup dalam kemewahan, istilahnya orang bilang surga dunia lah buat saya. Dari orang yang dulu susah, sekarang punya kelimpahan. Main di TV setiap Rabu dan Minggu. Di wawancara muncul orang puji-puji. Itu sangat indah. Anak istri saya hidup dalam kelimpahan. Tetapi satu waktu Bapak Ibu, saya dari kecil dinubuatkan oleh 3 hamba Tuhan bahwa Tuhan akan memakai saya jadi pendeta. Tapi saya nggak percaya karena saya nggak punya hati begitu. Yang penting saya mau jadi pemain bola, punya harga diri. Mama saya punya nama yang dipulihkan. Karena terlalu banyak dihina. Pendeta bilang itu Tuhan mau pakai, saya bilang di sanalah.
Bahkan ketika saya menikah, pendeta yang memberkati berhenti memberkati saya. Dan dia berkata ke istri saya, Popi, karena istri saya orang Indonesia dari Manado, suamimu ini Tuhan mau pakai ini. Kalau ada pencurahan Roh Kudus, bawa dia ke depan. Saya bilang begini, Pak Pendeta, berkati saya saja, saya pulang. Kenapa? Tidak ada impian, tidak ada kerinduan, tidak ada kemauan, bahkan tidak masuk otak saya. Main bola itu indah, enak, sudah punya duit. Tapi Bapak Ibu, seperti tadi saya katakan waktu Tuhan, ketika Tuhan muncul melalui seorang hamba Tuhan yang khotbah di sebuah gereja di Tangerang, di mana saya waktu itu di Persita Tangerang, saya duduk paling belakang dulu karena kulit hitam, dan dulu saya minder Bapak Ibu, karena dimanapun saya lewat, orang suka bilang, ditunjuk hitam, jadi saya ini minder. Jadi kalau saya masuk gereja, saya suka duduk paling belakang supaya ketika pendeta katakan amin, saya udah duluan keluar. Jadi orang nggak ketemu gitu loh. Tetapi pendeta ini, dia lagi khotbah, dia tunjuk saya, kamu. Saya udah paling belakang. Dia bilang, kamu yang pakai kotak-kotak. Waktu itu belum ada Ahok itu, saya udah punya baju kotak-kotak, saya bawa dari Prancis itu. Saya lihat lagi di belakang, dia bilang, kamu yang lihat ke belakang itu. Tuhan mau pakai kamu. Tiba-tiba Bapak Ibu, air mata mulai keluar dari mata saya. Nggak berhenti. Haleluya. Dan di kita di Afrika, saudara perlu tahu, orang Afrika, laki-laki nggak boleh nangis, Bapak Ibu. Kenapa? Laki-laki melambangkan kekuatan. Mau digergaji pun nggak boleh nangis. Saya malu coba pura-pura angkat tangan untuk hapus dengan baju, tetap semakin banyak keluar. Sepanjang ibadah saya menangis dan ada aliran listrik masuk tubuh saya. Ketika mau pulang gereja, pendeta ini panggil, dia bilang, sini. Dia tumpang tangan, Tuhan mulai hari ini, rencanamu mulai buat anak ini. Bapak Ibu tahu, saya pulang ke rumah, masuk ke rumah. Baru masuk rumah, ada suara jelas, Bapak Ibu, bukan dongeng. Saksi hidup ada, istri saya ada, semua orang ada. Nicholas, ambil Alkitab. Saya kan nggak pernah punya Alkitab. Saya nggak pernah baca Alkitab. Tapi suara itu muncul kembali, saya pikir dari mana? Saya di rumah sama istri, suara dari mana? Ketika saya lagi pikir ada seolah-olah dua tangan besar yang dorong saya ke Alkitab istri saya. Buka, saya buka, saudara. Disitulah yang pertama yang saya terima adalah Yesaya 61 ayat 1. Itulah saudara, mulai itu aliran listrik masuk, seolah-olah ayat ini mulai dijelaskan ke saya itu pelan-pelan. Saya panggil, buka ayat ini, saya buka. Ada jawabannya di situ. Wow. Saya panggil istri saya, sini. Ini mulai terjadi setiap hari, Bapak Ibu. Padahal saya pemain profesional, latihan pagi. Amin. Kadang lupa makan, saya baca, dorong, saya diajarin oleh suara itu. Singkat cerita, ketika saya pindah ke Solo, ada gereja di sana, Pendeta Obaja, saya masuk gerejanya, ada pencurahan Roh Kudus. Tetapi sebelum pencurahan Roh Kudus 10 hari, mereka 40 hari puasa. Saya lagi di lapangan, di hati saya suara itu muncul. Nicholas, ikut puasa itu 40 hari. Sekarang logika Bapak Ibu. Saya ini pemain bola profesional, nggak pernah tahu yang nama puasa. Saya dibayar 800 juta untuk memberi prestasi terbaik karena saya pemain asing. Sekarang kalau saya puasa, saya itu kan loyo. Kalau saya loyo, saya akan dipecat. Kalau saya dipecat, uang 800 juta hilang. Kan logikanya begitu kan? Tetapi suara itu begitu kuat. Dan sampai hari ini saya percaya bahwa bukan karena Tuhan, saya nggak mungkin. Saudara, saya ikut puasa 40 hari, puasa itu saya makanannya sekali, jam 6 sebelum berangkat lapangan, saya sediakan sarapan. Saya akan kembali makan itu besok pagi jam 6. Bayangkan, padahal latihan 2 kali sehari. Tuhan memampukan. Tetapi saudara, ketika selesai puasa itu, 10 hari KKR, disitulah saya alami kepenuhan, saudara. Ibadah, hari pertama istri saya kepenuhan, saya tidak, saya kecewa. Istri saya nggak baca Alkitab, saya baca Alkitab. Suara itu bicara ke saya, istrinya saya nggak. Dia punya mulai bahasa roh, saya tidak. Istri saya bilang begini, jangan-jangan kamu tadi nggak sungguh-sungguh.
Saya bilang ke dia, siapa nggak sungguh-sungguh? Kamu nggak pernah doa, kamu sungguh-sungguh apaan? Haleluya. Saya nggak mau lagi ke gereja. Saya bilang saya nggak mau lagi ikut rencana Tuhan. Saya akan main bola terus. Jadi saya bilang jangan ngomong begitu. Saya dulu keras. Tetapi besoknya saya lagi lari di lapangan. Suara itu Nikola hari ini kembali ke gereja. Saya keraskan hati. Kembali ke gereja sampai saya nggak tenang, nggak bisa lari. Akhirnya saya izin ke pelatih, saya pulang. Saya mandi, saya pergi ke sana. Saudara, hari kedua khotbah seorang perempuan. Dia bilang begini, ada satu anak muda di tempat ini. Tuhan janji mau pakai dia melalui hamba-hamba Tuhan. Tetapi hari ini dia kecewa. Dengar baik-baik, anak muda. Tuhan punya waktu sendiri atas janjinya. Dia ambil contoh Daud, diurapi oleh Samuel, nggak langsung jadi raja. Dia alami proses dulu. Jadi tunggu waktu Tuhan. Oh, saya tahu jelas itu untuk saya. Saya nangis sejadi-jadinya Tuhan mulai hari ini. Saya tidak akan minta, saya tunggu waktu Tuhan. Hari ketiga saya nggak latihan, saya ke sana. Saya alami kepenuhan, saya lihat Yesus itu muka dengan muka Bapak Ibu. Ini bukan dongeng. Kenapa saya menyaksikan? Karena Tuhan Amen. Dimanapun engkau akan pergi. Saksikan itu. Saksikan ini. Saya bilang itu Tuhan. Dia bilang, Nikolas, kamu meragukan saya mulai hari ini. Kamu akan mengenal saya dengan benar dan buat jiwa bagi saya. Muka bukan mimpi Bapak Ibu. Ini di dalam gereja lagi ibadah. Saya mulai ngomong sama dia. Tiba-tiba mulai bahasa roh sendiri. Tiba-tiba Tuhan bisa pakai saya menubuatkan orang. Dan benar terjadi. Orang bisa di sana, dokter bilang itu di Siloam ini ada seorang anak itu. Tubuhnya lagi pecah karena hemoglobin dengan trombosit bertabrakan. Pembuluh darah pecah, dokter bilang 2 jam meninggal. Saya belum hamba Tuhan. Masih pemain bola, dipanggil gembala saya yang lama. Nikolas ini, saya datang, saya doa, suara itu bilang, besok membaik, lusa itu keluar. Dia sehat sempurna, saya sampaikan. Dokter itu masih ada di Siloam. Dia bilang ke saya begini, Pak, ini rumah sakit bukan gereja. Saya ambil tas saya pulang. Besok trombosit anak itu baik. Besoknya dia sembuh total. Wow. Amin. Amin. Melalui keluarga ini saya layani orang sampai ke Jepang melalui telepon Tuhan pulihkan. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Tapi puncaknya untuk tutup adalah ketika saya mulai dipanggil di gereja-gereja bersaksi. Melayani firman pada belum hamba Tuhan. Tiba-tiba saya lagi berdoa di kamar satu hari. Muncul suara itu kembali, Nikolas berhenti main bola dan layani saya. 3 kali Nikolas berhenti main bola layani saya. Sekarang yang muncul di sini apa Bapak Ibu? 800 juta mau kemana ini? Haleluya. Ini fakta. Haleluya. Ya makan apa? Tetapi nggak tahu kenapa sudah tiba-tiba ada dorongan. Saya bilang begini, Tuhan kalau kamu mau, saya mau. Saya akan ikut rencanamu. Saya keluar kamar, selesai doa, saya panggil saya duduk. Mulai hari ini saya berhenti main bola. Saya akan layani Tuhan. Istri saya yang lebih dulu Kristen daripada saya, lebih rohani. Istri saya bilang nggak bisa, kamu harus tetap main. Bayar pendeta layani sambil kerja. Saya bilang saya tetap berhenti. Apa Ibu tahu? Saya mau dicerai kanannya karena mau ikut layani Tuhan. Setahun 4 bulan rumah tangga saya goncang. Aku cerita terlalu panjang. Detailnya menarik tetapi waktu sedikit. Tetapi setahun 4 bulan, Isya melihat kemuliaan Tuhan. Amin. Amin. Baru dia berkata, saya Tuhan itu bisa diandalkan. Apapun yang dia mau saya adu. Barulah saya masuk seminari, sekolah teologi, baru sampai hari ini. Saya menjadi seorang dosen, saya menjadi mengajar dan saya tetap belajar. Kenapa Bapak Ibu saya saksikan ini? Untuk melihat, saya sendiri nggak percaya, tetapi ketika waktu Tuhan tiba, terjadi. Saya tadinya hidup dalam kelimpahan, tetapi hari ini saya bisa katakan kepada Bapak Ibu, Tuhan saya, Tuhan Yesus yang saudara dan saya sembah, lebih dari 800 juta yang dulu saya pegang. Amin. Amin. Haleluya. Saya hidup dalam kesederhanaan, tapi saya punya sukacita. Saya bisa melayani Tuhan anugerah, dan saya bersyukur memuji Dia dalam segala kesempatan. Maka ini hal yang mau saya share supaya apa? Bapak Ibu mengerti, hidup kita adalah tentang Dia. Hidup kita adalah untuk Dia. Hidup kita adalah untuk memuliakan namanya saja. Maka hari ini ketika saya dihubungi dengan sukacita, ketika jam 6 orang tidur, saya bilang Tuhan terima kasih. Jam 6 bisa melayani.
Jadi 3 hal ini penting Bapak Ibu. Yang pertama, karena Tuhan punya waktu sendiri atas pengenapan janjinya. Yang kedua, karena rencana Tuhan tidak pernah untuk mencelakakan kita. Yang ketiga, doa adalah sarana untuk saudara mencapai janji itu. Demikian firman Tuhan. Amin. Haleluya. Hari ini, mari kita berdoa. Mohon maaf atas waktunya kalau berlebih. Bapak, terima kasih untuk firman-Mu. Kami bersyukur untuk kesempatan ini. Pimpin kami dalam kasih dan anugerah-Mu. Dan biarlah kebenaran ini menjadi dasar kami untuk melangkah bersama dengan Tuhan. Menikmati janji Tuhan menjadi berkat bagi orang lain, bahkan bagi bangsa-bangsa. Berkati forum ini, sehingga melalui forum ini banyak jiwa dijangkau untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Shalom.